Hai semuanya, nama saya Tiffany, selaku editor karakter kita. Di sini saya ada teman yaitu Jocelyn sebagai narator, Tara, Giselle, Seren, dan Yukiko. Untuk pemaparan materi akan dibawakan oleh narator kita, yaitu Jocelyn. Materi pertama yang akan dibawakan oleh karakter kita yaitu alasan dan proses masuknya Jepang ke Indonesia. Dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik, Jepang berhasil menguasai daerah Asia Tenggara atau biasa disebut dengan Indochina yang terdiri dari beberapa negara yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Alasan Jepang masuk ke Indonesia yaitu ingin menguasai sumber daya alam terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Selanjutnya, masa awal pendudukan 1942. Setelah hubungan Jepang dengan Amerika hancur, Jepang akhirnya mencari wilayah yang memiliki sumber bahan bakar minyak bumi, yakni Indonesia. Maka dengan itu, tepat pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur, Jepang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia, guna untuk mendapatkan suplai bahan bakar minyak bumi. Berikutnya, awal mula munculnya gerakan 3A, yaitu saat Jepang tiba di Kalimantan Timur, pasukan Jepang mengaku bahwa bangsanya merupakan saudara tua dengan bangsa Indonesia. Maka dengan itu, Jepang pun disambut baik dengan bangsa Indonesia. Di waktu yang sama juga, Jepang mengambil kesempatan bagus tersebut dan memanfaatkannya untuk menciptakan gerakan 3A untuk mengambil hati bangsa Indonesia dengan iming-iming berjanji akan mengusir sekutu. Isi dari gerakan 3A yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Selanjutnya, materi kedua yang berisi tentang kondisi ekonomi Indonesia pada masa pendudukan Jepang akan dibawakan oleh Tara. Adanya sebuah negara makmur militer kuat merupakan prinsip yang digunakan oleh Jepang dalam era restorasi Meiji untuk membangun ekonomi dan kekuatan militernya. Dampak ekonominya adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting yang menyebabkan krisis pangan, kemiskinan, kelaparan di Indonesia. Dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh Jepang untuk mendukung perang. Kedua, melakukan pengawasan ketat dalam bidang ekonomi. Jepang menerapkan pengawasan ketat dalam ekonomi selama penjajahan dengan menguasai sumber daya, memonopoli perdagangan, menghapus pengaruh barat, serta memanfaatkan tenaga kerja paksa untuk mendukung perang. Ketiga, kebijakan swasembada. Maksudnya adalah wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya harus memenuhi kebutuhan sendiri. Dampak negatifnya adalah terputusnya hubungan ekonomi antara daerah. Keempat, Romusa. Pada tahun 1944, kondisi politis dan ekonomi Jepang mulai terdesak, sehingga dibutuhkan kebutuhan perang yang semakin meningkat. Jepang pun mengharuskan rakyat Indonesia menyerahkan bahan makanan, sebanyak 30% untuk pemerintah, 30% lubung desa, dan 40% hak pemiliknya, yang menyebabkan kekurangan pangan, gizi rendah, dan angka kematian yang semakin meningkat. Berikutnya, materi ketiga yaitu tentang kondisi sosial dan budaya Indonesia pada masa pendudukan Jepang akan dibawakan oleh Giselle. Romusa yang membuat masyarakat Indonesia bekerja membangun sarana perang, bahkan dipaksa kerja di luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Banyak dari mereka yang telah meninggal dunia semasa melakukan Romusa. Pemerintah Jepang merekrut para perempuan dari negara Asia, termasuk Indonesia, untuk dijadikan wanita penghibur bagi tentara Jepang. Diperkirakan 20.000 perempuan Asia telah dipaksa menjadi Jugun Yanfo. Awalnya, perempuan-perempuan ini dijanjikan pekerjaan sebagai guru perawat, bahkan disekolahkan ke luar negeri. Namun ternyata dijadikan sebagai perempuan penghibur. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu, film, dan drama yang sering dipakai sebagai propaganda. Jepang juga mendirikan Keimin Bunkei Shidoso sebagai wadah perkembangan kesenian bangsa Indonesia dengan mengawasi
para seniman agar karya mereka tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Contohnya, karya sastra yang dilarang Jepang adalah Siap Sedia oleh Chairil Anwar. Akan tetapi, beberapa karya sastra juga berkembang seperti Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar dan Palawija karangan Karim Halim. Selanjutnya, materi keempat yaitu tentang kondisi politik bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang akan dibawakan oleh Sharon. Jepang membubarkan semua kegiatan organisasi politik, sosial, dan keagamaan Indonesia dan menggantikannya dengan organisasi bentukan Jepang. Salah satu organisasi yang tidak dibubarkan adalah Organisasi Majelis Islam Allah Indonesia atau MIAI. Tetapi akhirnya dibubarkan Jepang pada tahun 1943, lalu menggantinya dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang juga melakukan pengawasan ketat terhadap gerak-gerik tokoh. Mereka menyebarkan polisi rahasia ke beberapa daerah agar dengan mudah untuk menginterogasi, menangkap, dan menghukum mati. Dampaknya yaitu, yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang lebih meningkat dan pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Lalu adanya pelajaran bahasa Jepang di sekolah, terutama dalam bidang militer. Yang kedua, membentuk 3A untuk membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika. Yang ketiga, Jepang sempat membentuk kembali organisasi Pusat Tenaga Rakyat untuk membantu mereka melawan sekutu. Tetapi, organisasi ini dibubarkan karena lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, materi kelima tentang kondisi pendidikan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang akan dibawakan oleh Yukiko. Kondisi pendidikan lebih buruk dibandingkan masa Hindia Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis dan beberapa kegiatan yang sempat terhenti. 1943, kegiatan pendidikan dibuka kembali seperti perguruan tinggi ilmu kedokteran, Ika Daigaku, dan perguruan tinggi teknik Kogyo Daigaku yang berada di Bandung. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai mapel wajib dan mengalami kemajuan pesat dibandingkan sebelumnya. Akses pendidikan lebih merata atau namun terbatas. Jepang membuka kesempatan pendidikan bagi rakyat pribumi yang sebelumnya sulit mengakses sekolah di era kolonial Belanda. Namun, pendidikan lebih difokuskan pada keterampilan kerja yang mendukung kepentingan perang Jepang seperti pertanian dan teknik. Pelatihan kedisiplinan dan militerisme yang keras. Sekolah-sekolah mengajarkan disiplin ketat dan semangat nasionalisme ala Jepang. Latihan fisik dan kegiatan semi militer dimasukkan ke dalam kurikulum agar ke depannya mereka bisa membantu Jepang melawan sekutu. Sekian dari video ini, saya Tiffany sebagai editor karakter kita dan terima kasih.